Di sore hari yang cerah, seorang remaja terlihat duduk termenung, memikirkan mengapa dirinya selalu dilarang untuk keluar pada malam hari. Mengapa hal itu sangat tidak diperbolehkan, padahal dia hanya seorang remaja yang ingin merasakan seperti apa rasanya keluar malam, sama seperti teman-teman sebayanya. Deh, malam ini lagi. Biar keluar pasti emak melarang. Kenapa di setiap malam seperti ini, seperti terkurung dan terbatasi? Memang haruskah seperti ini terus? Randi, masuk Mi. Sudah sore, angin mulai dingin. Biar angin tidak pernah Kak larang keluar malam. Kau bicara seperti orang lupa pada akarnya. Mau jak seperti remaja pada umumnya yang bisa keluar malam. Biar begitu susah kah? Kenapa setiap malam tidak boleh? Karena ini malam adalah malam doa, di mana orang tua tak dulu berkumpul untuk memohon keselamatan. Mau pikir adat lahir tanpa alasan? Lebih baik siap-siap mau ikut bapakmu ke masjid untuk berdoa. Berbanyaklah doa di malam Jumat. Maghrib turun membawa ketenangan. Azan berkumandang memanggil jiwa-jiwa untuk kembali. Namun, tidak semua hati pulang dalam damai. Di dalam rumah panggung itu, Randi duduk bersama kedua orang tuanya. Tetapi, pikirannya masih gelisah. Ada tanya yang tak kunjung selesai. Ada keinginan yang terus menuntut kebebasan. Randi, apa hatimu lagi jauh dari rumah? Pak, memang adat lebih penting dari kebebasanku. Kebebasan tanpa batas adalah kesombongan. Adat itu pagar dan agama itu cahaya. Kalau pagarnya kita runtuhkan dan cahayanya kita padamkan, pasti berjalan dalam kegelapan. Randi, ayo Mi. Jangan buat malam ini jadi malam penyesalan, nak. Bukan mak anak kecil lagi. Malam semakin dalam. Jalan kampung yang biasa terasa akrab, kini berubah sunyi dan asing. Apa kau pikir? Deh, kenapa dia? Kenapa? Kenapa rasanya sunyi sekali? Ya Allah, kenapa ini dadaku seperti diremaski? Kenapa langkahku berat sekali? Setiap langkah terasa berat, seolah bumi sendiri menahan kepergian seorang anak yang sedang melawan arah pulang. Randi, bangun. Kenapa kau? Maafkan Kak. Di saat gelap hampir menelan keberanian, cahaya kecil muncul membawa petuah. Di jalan kampung itu, seorang tetua adat berdiri sebagai pengingat bahwa adat bukan sekedar aturan, melainkan penjaga keseimbangan antara manusia, orang tua, dan Tuhannya. Taruna, mistegi, nauratan parana sila lina iri haturi arbeina haturan. Ndak Cidaeng. Sabari isi kurana punna. Datok nengking ang taking era-era de karaya taala. Dili kila paktiya ng suno beninguma. Yan ay berarti la pakamalak-malaki.
hingga tak salah nagele kita lupa. Kulukai hati orang tuaku. Perasaan na to kaya boleh rana lalona pagpanuparisi in pole ginapilari ito pangamasayam. Orang tua mo itu pinturos mo balangati pasakiti berat lang kamu ulang ni minta maaf sebelum jadi penyesalan malam ini. Di dalam rumah panggung itu, seorang ibu menunggu dengan doa yang tak pernah putus. Ketika langkah anaknya menjauh, hatinya justru semakin mendekat kepada Tuhan. Ya Allah, jika kesalahanku dalam mendidiknya, ampuni Kak. Jika keras kepalaku adalah ujianku, tolong kuatkan Kak. Jangan biarkan malam ini merenggut anakku. Doamu lebih kuat dari ketakutannya. Assalamualaikum. Ketemu Kak Randi di jalan, merasa bersalah Ki sama perbuatannya. Terima kasih Den Tutu. Sudah Ki antaran dipulang. Randi, masuk Miki ke dalam rumah. Besok baru kita bicarakan ini. Amma, betul Ki ternyata. Yang saya lawan bukan adat, tetapi kesombonganku sendiri. Mau Kak bebas. Tapi lupa Kak bahwa adat tanpa restu hanya membawa kegelapan. Nah, cintanya orang tua kadang seperti larangan. Padahal itu adalah pagar agar kau tidak jatuh. Randi, ingat ini. Adat dan agama bukan musuh zaman. Mereka adalah penuntun agar manusia tidak kehilangan arah. Malam Jumat bukanlah malam ketakutan, tetapi malam pengingat. Di selayar, di antara angin laut dan ombak yang setia, larangan bukanlah belenggu. Ia adalah cinta yang diwariskan. Dan seorang anak pada malam itu belajar bahwa yang paling menakutkan bukan gelap, melainkan hati yang enggan mendengar. Assalamualaikum.